Shalom, selamat siang. Ya, apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini pada mata kuliah keterampilan dasar konseling. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Saya minta kesediaan salah satu dari antara adik-adik untuk memimpin dalam doa. Baik, terima kasih Kak Vina. Adik masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu pada pertemuan untuk mata kuliah ini? Apa itu? Oke, ada berapa keterampilan dasar konseling? Nah, keterampilan dasar konseling itu berguna untuk konseling apa dan apa? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari 4 dari 16 keterampilan dasar konseling, ya. Di sini kita lihat capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, kalian sebagai mahasiswa mampu menerapkan keterampilan dasar konseling. Nah, subcapaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu pertama, kalian mampu mengimplementasikan attending. Yang kedua, keterampilan opening. Yang ketiga, keterampilan acceptance. Dan yang keempat, keterampilan restraint. Jadi pada pertemuan kali ini kurang lebih ada 4 topik yang akan kita bahas. Siap? Siap. Keterampilan dasar konseling itu merupakan keterampilan komunikasi yang paling dasar dalam proses konseling. Ya, ketika kita melakukan konseling ada banyak keterampilan yang harus dimiliki. Namun salah satu yang paling dasar itu yaitu keterampilan komunikasi dasar konseling yang terdiri dari 16 teknik ini. Nah, ini keterampilan minimal yang harus dimiliki oleh seorang konselor, berguna mengefektifkan komunikasi konseling dan menjadi jaminan keberlangsungan konseling. Nah, pernahkah kalian alami ketika dalam berbicara membahas satu topik, dalam diskusi kalian kehabisan kata-kata atau teman kalian curhat pada kalian, lalu kalian tidak tahu mau respon bagaimana? Pernah seperti itu? Nah, ketika dalam situasi seperti itu, apa yang kalian lakukan? Diam. Selain diam? Ya, ada yang mengulang pernyataan, ada juga yang memberikan langsung kasih nasihat, saran, padahal dia tidak terlalu membutuhkan nasihat pada saat itu, gitu ya. Nah, dalam konseling untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal itu, kita membutuhkan ini 16 teknik ya, atau 16 keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Ketika kalian menguasai ke-16 keterampilan ini, saya yakin kalian pasti tidak akan kehabisan kata-kata ketika melakukan konseling. Diam itu juga salah satu teknik atau keterampilan disebut dengan silent ya. Tetapi diam dalam konseling itu berbeda. Bukan konselornya yang diam, tetapi yang diam siapa? Konselingnya. Konselor sengaja menciptakan situasi diam di dalam konseling agar ya memberikan ruang bagi konselor untuk merenungkan, mengekspresikan, menenangkan perasaannya, gitu, yang menghayati apa yang dia rasakan. Nanti kita akan sampai di teknik diam. Kita akan masuk ke dalam 4 topik ini. Saya tidak akan berbicara panjang lebar sendirian. Nanti kalian bisa jenuh ketika mendengarkan saya berbicara menjelaskan keempat hal ini. Jadi kita akan bagi ke dalam kelompok. Ini jumlah kalian kurang lebih ada 20 orang ya. Kita akan bagi ke dalam 5 kelompok. Metode kelompok yang saya gunakan ini diangkat dari metode pembelajaran komparatif tipe Jigsaw yang terdiri dari 2 pembagian kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, mekanismenya seperti ini. Pertama, kita berhitung saja ya. Ya, kita berhitung 1 sampai 4. 1 sampai 4. Mulai dari Joshua. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Baik, selanjutnya yang tadi nomor 1 sampai 4 silakan.
kelompok, nomor 1, 2, 3, 4 ini satu kelompok, 1, 2, 3, 4 satu kelompok, dan seterusnya nanti akan menjadi 5 kelompok. Silakan duduk di dalam format kelompok. Sekarang kalian telah duduk di dalam format kelompok. Kelompok ini disebut sebagai kelompok asal, ya. Dalam kelompok asal ini ada yang dapat nomor 1, 2, 3, dan 4. Masih ingat nomor kalian? Masih. Nomor kalian berbeda-beda ya? Atau ada yang nomornya sama? Tidak. Ya, oke. Baik, ingat posisi kalian, teman-teman kalian di dalam kelompok asal ini. Selanjutnya kita akan bagi lagi di dalam kelompok ahli. Kelompok ahli ini adalah semua yang dapat nomor 1 berkumpul dalam satu kelompok. Lalu yang nomor 2 pun demikian sampai di nomor 4. Gitu ya? Oke, sekarang silakan berkumpul dengan teman-teman sesama nomor kelompok ahli kalian. Silakan. Nomor 1 dan nomor 1, nomor 2 dan nomor 2. Nomor 1 siapa? Nomor 1 di sini saja. Nomor 2 di sini. Ya, baik, kali saya akan membagikan materi. Ini untuk kelompok 1. Lalu untuk kelompok 2. Kelompok 2. Nah, silakan kalian lihat apa yang tertulis di dalam materi yang baru saya share. Itu ada instruksi pengerjaan apa yang kalian kerjakan di dalam kelompok. Tadi ada 5 kelompok ya? Ya, silakan kembali dalam kelompok asal. Selanjutnya, silakan kalian mempresentasikan apa yang telah kalian pelajari di dalam kelompok ahli kalian, di dalam kelompok asal. Misalnya tadi Nelson mempelajari tentang attending. Silakan Nelson menjelaskan apa itu attending, tujuannya seperti apa, bentuknya seperti apa kepada teman-teman Nelson yang lain. Nah, demikian juga tadi Trivena membahas tentang opening. Trivena menjelaskan apa itu opening dan unsur-unsur lain di dalam opening itu kepada teman-teman. Bergiliran ya. Begitu pula yang tadi kelompok ahli nomor 3 dan kelompok ahli nomor 4. Untuk semua kelompok silakan melakukan hal yang sama. Teman-teman, kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu teknik dasar konseling yaitu attending. Dan keterampilan dasar attending ini memiliki definisi atau pengertian yaitu kemampuan dasar yang dimiliki oleh kita sebagai profesor untuk menciptakan suasana yang baik sehingga dapat membangun konseli untuk mengikuti proses konseling yang kita lakukan. Nah, dalam teknik attending ini juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu salah satu penataan ruangan. Ruangan harus rapi, bersih, dan nyaman. Misalkan menggunakan warna-warna yang menarik. Jangan konselor datang dengan suasana hati yang amarah atau ruangnya warna merah semua. Itu salah satu tekniknya itu restatement. Jadi kita sudah belajar ada 4 hal penting tentang restatement. Pengertiannya dulu. Restatement itu adalah pola respon atau teknik menanggapi pembicaraan dengan mengulang kata atau menyatakan kembali sebagian kata-kata yang dianggap penting yang telah diucapkan oleh pembicara. Nah, di sini ada tujuan dari restatement, ada prinsip, ada jenis, dan ada komponen.
topik-topik yang dibahas dalam pokok ahli? Sudah. Baik, saya mau memberi overview sedikit ya. Apa yang kalian pelajari? Yang pertama tadi tentang attending. Attending yaitu penciptaan hubungan baik atau yang biasa dikenal dengan rapport. Attending ini merupakan kemampuan dasar konselor dalam upaya menciptakan suasana yang mendorong konselor memasuki atau terlibat secara penuh ke dalam proses konseling. Jadi kita menciptakan suasana baik fisik maupun menciptakan suasana yang menimbulkan kesan konseling merasa nyaman, merasa diterima di dalam ruang konseling itu dulu, gitu ya. Itu disebut dengan attending. Nah, ketika kita berbicara tentang attending, ini ada hal-hal dasar yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, posisi kursi, letak kursi, penataan kursi. Nah, posisi kursi di dalam attending atau dalam konseling itu, posisi konselor adalah duduk dengan tidak kaku. Jadi konselor duduknya itu tidak kaku, tetapi dia juga harus merasa rileks, tetapi dengan memperhatikan etika kesopanan yang ada. Misalnya duduk dengan tidak pangku kaki atau duduk dengan tidak posisinya ngangkang. Itu kan tidak indah dilihat ya. Nah, konselor juga bisa merasa tidak nyaman. Lalu mengatur jarak duduk dengan konselor yang memberi kesan akrab. Nah, ini kalau dalam konseling saya biasa menggunakan rumus jarak, misalnya ketika kita menggoyangkan kaki kita tidak menyentuh kaki konseling. Nah, posisi duduk dalam konseling adik-adik bisa lihat di situ menyudut ya. Kita duduknya tidak berhadapan, tidak menggunakan meja di tengah, tapi duduknya menyudut 90 sampai 120 derajat. Makna apa yang tersirat di balik posisi duduk yang seperti ini? Supaya kita bisa melihat langsung wajah konseling. Oke, melihat langsung wajah konseling. Lalu respon gerak tubuh dari konseling seperti apa? ya, melihat respon atau gerak tubuh dari konseling. Lalu Menimbulkan kesan santai atau terbuka. ya, menimbulkan kesan santai atau terbuka. Apalagi itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Adakah yang mau menyimpulkan apa kesimpulan akhir dari perkuliahan atau pembelajaran kita pada hari ini? Oh ya, silakan Putri. Jadi baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama tentang attending atau penciptaan hubungan baik. Yang kedua, opening atau teknik awal. Ibu Putri telah memberikan kesimpulan untuk 4 poin yang kita bahas pada hari ini. Adakah lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Baik, dari saya, dari 16 teknik dasar komunikasi yang tadi Ibu jelaskan, ada 4 teknik yang sangat menarik menurut saya. Itu ada teknik attending, itu merupakan teknik yang perlu kita kuasai agar bisa membuat kenyamanan terhadap konseli, agar konseli juga merasa nyaman dengan kita. Terus juga ada opening. Opening itu kita bisa menyambut konseli dari awal kita konseli datang, kita bisa menghentikan aktivitas kita dan menyambut dia agar dia merasa lebih nyaman. Oke, good. Nah, dari perwakilan kalian ada 2 orang yang telah memberikan kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa kalian telah memahami materi kita pada hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin memberikan kuis. Silakan mengisi kuis dari link yang sudah saya share di grup kelas. Ya, ini sudah ada 13 orang yang bergabung. Baik, saya klik mulai. 4, 3, 2, 1. Ya, selamat mengerjakan. Kita klik. Ini hasil
sudah kalian isi. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini dan kita bertemu lagi di minggu depan pada 4 teknik yang berikut. Sekian pembelajaran kita hari ini dan shalom.